Apa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Main dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Apa benda nih woi? Malaysia tak turunkan tim inti di Piala AFF mendatang. Pengamat bola Malaysia bilang jangan tiru Indonesia, mereka sudah level Asia. Bisa-bisa kalau kita tiru mereka, AFF ini tak ada lagi maknanya, bisa-bisa hilang maknanya, kata pengamat sepak bola Malaysia guys. Halo sport lovers, apa kabar semuanya? Nah, pelatih timnas Malaysia Paul Marte Vicente ya kemungkinan besar tidak akan mendapatkan semua pemain yang diinginkannya untuk bergabung ke skuad pada ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini atau dengan kita kenal Piala AFF. Paul Marty Vicente ini kemungkinan sulit untuk memanggil pemain dari klub top Malaysia Johor Darul Takjib yaitu JDT sebab melihat jadwal Liga Super, JDT akan menghadapi Kuala Lumpur City pada 8 Desember 2024. Jadi pemain top-top yang dari JDT ini sulit untuk dipanggil. Jadwalnya bertabrakan kata pelatih tim Malaysia ini guys. Nah, seperti apa komentar-komentar para pandit-pandit dan juga para komentator sport lovers ya, netizen Indonesia dan Malaysia? Mari kita simak guys. Zakaria Rahim, seorang pengamat sepak bola dari Malaysia. Ya, dirinya ikut menyoroti skuad timnas Indonesia yang dibawa ke turnamen ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau kita kenal Piala AFF 2024 guys. Jadi dirinya mengatakan bahwa timnas Indonesia hanya menggunakan satu pemain senior dan sisanya adalah pemain U22 guys. Jadi dia mengatakan bahwa tim-tim lain kalau mengikuti langkah Indonesia maka Piala AFF itu bisa hilang. Katanya karena sudah ada turnamen yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain muda yaitu di SEA Games katanya. Jadi menurut saya karena kami atau timnas Indonesia itu jadwalnya sangat padat. Kami bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jadwal kami sangat padat. Mungkin pemain-pemain senior kami nggak bisa dimainkan di Piala AFF. Lalu ini juga bentuk dari regenerasi pemain-pemain timnas Indonesia ya. Sehingga kita bisa lihat skuad yang dibawa itu hanya pemain U22, dominasi U22, hanya yang senior Asnawi Mangku Alam guys. Jadi gimana pendapat dari teman-teman mengenai statement dari Bapak pengamat sepak bola dari Malaysia ini guys? Timnas Malaysia tidak akan menurunkan skuad terbaik di Piala AFF. Dikutip dari media Malaysia dengan beralasan tidak masuk kalender FIFA. Kok jadi mengikuti timnas Indonesia ya? Apakah nanti kalau misalkan kalah nggak gengsi-gengsi banget gitu karena tidak mengeluarkan skuad terbaiknya? Apakah semua negara bakal ikut seperti Indonesia dan Malaysia ini tidak menurunkan skuad yang terbaik? Kok jadi mengecek-ecekan Piala Ciki ini ya? Kalau semua negara Asia Tenggara menganggap Piala AFF ini biasa aja, berarti kalau juara pun biasa aja gitu. Nggak wow, kayaknya bakal seperti itu. Malaysia, kok insya dulu? Emang skuad utamamu ngejar apa, Cok? Hah? Skuad utama Indonesia ngejar Piala Dunia, takut cedera. Target Piala Dunia. Lakon. Ngejar apa skuad utamanya? Kon ngeremehin Piala AFF kon. Parah kon iku. Aku lek jadi pelatih Malaysia, tak turunkan skuad utama. Lek isok sampai juara Piala AFF iki. Soalnya cuma itu yang bisa tak kejar. Sedar tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Turnamen Mortal Kombat. Ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan. Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan.
Semi-final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup P. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara Group A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu kita masih... Jadi memang ada masanya guys ya. Jadi bahkan mungkin Malaysia ini pernah dirasakan Indonesia beberapa tahun lalu ya. Perkembangan sepak bola Indonesia itu jalan di tempat dan ini dirasakan Malaysia. Bahkan ya supporternya sendiri merasa tidak yakin akan masuk final ya. Bahkan supporternya sendiri tidak yakin akan berada di semifinal ya. Masuk di semifinal saja mungkin sudah ya. Tapi bahkan dia mengatakan bahwa ya bagaimana kau lihat sendirilah di ya permainan kita macam ni tak layak untuk disebut masuk final ya. Bahkan seperti itulah yang mereka rasakan beberapa tahun lalu kita sebagai sepak bola Indonesia guys ya. Ya. Semangat Bang Wi bro. Salah satu pengamat bola dari Malaysia yang bernama Jakaria Rahim mengkritik Indonesia soal menurunkan mayoritas pemain U22 untuk AFF. Dan bapak ini mengatakan AFF akan hilang daya tariknya kalau semua tim melakukan hal yang sama seperti Indonesia. Padahal pemain muda sudah ada wadahnya yaitu SEA Games, ujar bapak Jakaria ini. Dirinya pun berharap semua negara menurunkan skuad terbaiknya demi menjaga gengsi Piala AFF. Tapi kan timnas Indonesia jelas menurunkan skuad muda karena ada kualifikasi Piala Dunia. Dan Coach Shin menurunkan para pemain muda untuk jenjang ke depannya. Jadi yang gengsi itu negara siapa ya? Nah, gimana menurut kalian guys setelah ya komentator atau pandit dari Malaysia mengatakan dan mengkritik ya Indonesia tidak menurunkan pemain senior atau tim lapisan utama dan tim inti di AFF ya. Sejak awal Erick Thohir mengatakan bahwa tim-tim inti memang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia titik. Ya, kalaupun kita tidak diperbolehkan untuk main AFF karena ini ya tidak apa-apa katanya, tapi ternyata tetap main karena kita sudah diizinkan main ya karena boleh ikut jadi harus serius. Tetap dilatih oleh Sintayong ya dan tim-tim dikirim juga bukan tim sembarangan juga gitu. Jadi Malaysia jangan bilang ini adalah tidak tim inti, ini adalah tim inti guys, sampai gula-gula merahnya pun ada ini. Ya jadi ya karena memang kalau dibilang dari kayak PAS, kayak Hilgers ya karena memang mereka ada balik ke klub dan belum tentu juga dapat izin dari klubnya untuk main AFF karena klub juga punya hak untuk tidak mengizinkan pemainnya kalau memang waktunya bertabrakan. Apalagi memang klub-klub itu biasanya kalau dapat izin melalui AFF untuk klub-klub pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia yang tapi kini kan ini kejuaraan ASEAN ya, kejuaraan ASEAN yang nggak harus juga turun ya Tom Hai semua ya. Nanti kalau diturunkan semua nanti aduh keringat dingin lagi. Jadi inilah cukup lah. Jadi ada benarnya juga memang kata pengamat sepak bola Malaysia itu. Kalau semua negara menurunkan lapisan kedua, jadi ini tidak ada euforia lagi. Ini tim turnamen ini dianggap seperti biasa, seperti turnamen kelas SEA Games U23 aja gitu, nggak ada euforia lagi. Sementara ini salah satu kejuaraan turnamen yang ditunggu di ASEAN ya AFF yang sekarang dikenal dengan Mitsubishi Cup ya. Tapi kalau setiap negara masing-masing menurunkan lapis kedua, nggak akan ada euforia lagi.
siapa suruh kalian meniru Indonesia, kan begitu ya. Memang Indonesia itu jelas ya, karena targetnya adalah kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi pemain-pemain yang dibilang super-supernya memang tidak diturunkan, jadi kalian jangan ikut-ikutan dong ya. Dan bahkan supporter Malaysia tadi mengatakan bahwa dia menjagokan Indonesia dan Thailand nanti di final. Ya, syukur-syukur Malaysia masuk final, dia sendiri bilang tadi. Seperti itu. Ya, semoga saja ya, kita juga tidak boleh jumawa, tidak boleh besar kepala ya, walaupun kita sudah dibilang setingkat ya di atas Malaysia, harus diakui, dan Malaysia juga mengakui itu, bahkan Thailand mengakui sekarang kemajuan sepak bola Indonesia itu sangat pesat ya, dan jadi mereka tidak bisa anggap remeh lagi dengan permainan sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan nanti menang di AFF guys ya, karena yang mencibir-cibir Indonesia harus menang Piala Ciki ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Piala Ciki ini guys ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe. Bye bye.